Jadi pertama, saya ingin menyampaikan bagaimana kondisi bisnis kereta api itu di dunia. Data ini diambil sebelum COVID, Pak. Jadi di dunia itu 50% bisnis kereta api itu berasal dari tier satunya atau dari supplier komponen. 25% dikuasai oleh manufaktur seperti Inka, integrator. 25% dari operasi. Kemudian yang terbesar masih di Eropa, kemudian Asia Pasifik. Terus bisnis kereta sendiri, kereta baru itu sekitar 50 sampai 60 billion US dollar, euro. Kemudian kalau after sales dan servisnya lebih besar malah 60 sampai 70 billion. Kemudian over capacity saat ini di Amerika Utara, mereka itu sudah over capacity hampir 40%. Eropa juga 40%, sedang di Asia, terutama di China, over capacity-nya itu sudah hampir 60%. Sehingga saat ini memang sedang berat-beratnya kompetisi untuk industri perkeretaapian di dunia. Padahal pertumbuhannya per annum hanya 1%. Sebelum COVID, setelah COVID ini drop semuanya, karena tertunda dan di-reschedule. Kemudian profit margin rata-rata dari semua industri kereta api, di tier 1 komponen, yaitu seperti bogi, coupler, yang tidak ada sistemnya, itu keuntungannya hanya minus 5 sampai 10%. Tetapi di tier 1 sistem, yang punya keuntungan hampir 5 sampai 15%. Kemudian OEM seperti Inka saat ini rata-rata di dunia minus 10 sampai 10%. Di sisi lain, kita melihat bagaimana Cina sangat efisien dan sangat ekspansif. Hanya dalam waktu 14 tahun, mereka bisa naik sampai 40 kali lipat lah, atau 4.000%. Next. Dan pengalaman Inka sendiri seperti ini, kami sudah bisa mengekspor ke Bangladesh, ke Filipina, ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura, dan ke Australia. Dengan basic persaingan, tidak ada privilege lah untuk masuk ke negara-negara tersebut. Semua berbasis kepada persaingan. Next. Nah, kondisi pasar ekspor sendiri bisa dilihat jadi dua. Negara yang punya uang, tergantung dia punya uang karena kaya atau punya uang karena pinjaman. Kalau negara tersebut punya uang karena kaya, pasti negara tersebut meminta kualitas yang bagus, atau kita sebut mereka mempunyai pasar yang quality sensitif. Tetapi kalau negaranya punya uang karena pinjaman, mereka pasti cost sensitif, pinginnya harga murah dapat barang. Kemudian negara-negara yang punya resource tapi tidak punya uang, di mana bank-bank maupun negara pendonor masih meragukan kemampuannya untuk membayar utang. Untuk negara-negara seperti itu biasanya mereka sangat mengharapkan adanya BOT, pengelolaan bersama maupun barter. Inka mencoba memasuki semua range bisnis ini, apapun yang terjadi, karena negara yang punya uang pasti jadwalnya tetap, prosesnya pasti bisa dijalani, kemungkinan ada dananya terpastikan. Sedangkan kalau negara yang punya resource, effortnya akan lebih besar, tetapi pasar tidur adanya di negara yang punya resource. Next. Nah, untuk yang quality sensitive, halo? Pak. Lancar, Pak? Lancar, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Nah, untuk negara yang quality sensitive, maka salah satu cara yang bisa kami tempuh adalah meningkatkan kemampuan Inka untuk meningkatkan kualitas dengan cara cepat. Karena kalau Inka sendiri meningkatkan kualitas selevel perusahaan-perusahaan kelas 1, maka effortnya akan terlalu besar. Effort research and development, effort pengembangan manusia maupun effort pengembangan fasilitas. Sehingga untuk itu kami memaksakan diri untuk mengawinkan Inka membuat joint venture dengan top 10 perusahaan yang sudah worldwide menguasai pasar yang Inka tidak kuasai. Untuk itu Inka kemudian membuat joint venture dengan
Stadler dari Swiss untuk kereta-kereta berpenggerak dan berkarbodi aluminium. Kemudian, next. Kalau untuk negara yang mempunyai high quality sensitif dan mereka tidak punya manufaktur, Inka mendekatinya dengan cara yang lain, yaitu dengan cara menjual kapasitas pabrik, juga menjual keahlian tenaga keringatnya orang Inka. Jadi keahlian mengelas, keahlian manajemen produksi yang kami jual, tetapi teknologi mereka yang menjalankan. Seperti yang kami dapatkan kontrak dengan Australia untuk pengadaan 260 kereta barang ke Australia. Kami membuat underframe, kami membelanjakan material, menjahit di sini, tetapi model jahitan ada dan datang dari UGL. Ini strategi kami untuk memasuki pasar yang quality sensitif. Pertama adalah pasar yang kami kawin dan datang dengan partner kami di JV, atau kami datang dengan kemampuan kami yang ditutupi kekurangannya oleh partner kami. Next. Nah, kemudian untuk yang pasar yang cost sensitif, tantangan terbesar bagi Inka adalah belum terbentuknya ekosistem industri kereta api yang ada di Indonesia. Sehingga pada saat kita menjalankan industri perkeretaapian masih banyak komponen-komponen yang sangat bergantung kepada impor. Sehingga pada saat kita harus bersaing dengan Cina, maka keunggulan kita terutama hanya ada di kekuatan otak yang murah, harga keringat yang kompetitif. Tetapi kalau sudah ngomong material, ngomong komponen, kita akan apple to apple dengan mereka. Karena banyak komponen yang kita impor dari mereka. Next. Sedangkan untuk negara yang punya resource tetapi tidak punya uang, maka Inka harus masuk ke daerah tersebut, negara tersebut dengan proposal BOOT, di mana kami menyiapkan semua prasarana dan sarananya, kemudian kami mencari partner yang mempunyai finansial, yang bisa mendukung finansialnya, kemudian partner tersebut yang akan mengelola kekayaan negara yang kita tuju. Seperti yang sedang kami jalankan untuk Kongo pada saat ini. Berhasil atau tidak, yang penting kami sedang berusaha untuk menggabungkan kekuatan manufaktur Indonesia dan kekuatan pemodalan dari Amerika untuk masuk ke Kongo dan mencoba mengelola sumber daya yang ada di Kongo dengan kekuatan manufaktur di Indonesia dan kekuatan finansial dari Amerika. Next. Kemudian kami juga counter trade dan kami perjuangkan juga dengan pemerintah Malaysia bagaimana bisa memadukan antara kekuatan Malaysia dan kekuatan Indonesia di sisi manufaktur, juga kekuatan Malaysia di sisi manufaktur yang lain untuk bisa saling bertukar. Next. Ini kira-kira yang kami usahakan untuk bisa di-counter trade-kan dengan Malaysia. Next. Kemudian counter trade yang lain yang sudah kami jajaki ada di Madagaskar, tetapi sudah hampir 2 tahun ini jalan di tempat karena memang kondisi COVID benar-benar menghambat proses negosiasi dan proses perencanaan bisnisnya. Counter trade di Madagaskar itu dengan Kroma untuk chrome ore, sedangkan yang dengan Project Laos mereka sangat membutuhkan transportasi karena mereka memang landlocked, dan mereka juga ingin ekspor barang-barang melewati Vietnam. Kira-kira itu Pak secara umum gambaran Inka bagaimana Inka harus menjaga tetap kompetitif dan bisa memasarkan produk-produknya ke luar. Kalau ke dalam negeri sendiri, kalau kami di luar sudah bisa kompetitif, mestinya di dalam negeri kan jauh lebih bisa bersaing Pak. Kira-kira itu Pak gambaran umum bagaimana Inka berjuang untuk mempertahankan competitiveness-nya. Terima kasih.